Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Jiwa Kasabila Ferrari Irianto, NPI 146190029 akan menjelaskan tentang demo program untuk kebutuhan ITS dari mata kuliah KCBC. Nah, di sini untuk perintah soalnya ya, ada tiga, di mana yang pertama di sini ada praproses, noise reduction, dan juga nanti ada pilihan soal di nomor tiganya. Nah, yang pertama di sini ada yang namanya praproses. Yang pertama di sini ada contrast stretching. Kalau kita lihat di pengertian dari contrast stretching tersebut, itu adalah teknik peningkatan gambar sederhana ya, yang mencoba untuk meningkatkan kontras dalam gambar dengan meregangkan rentang nilai intensitas yang dikandungnya untuk menjangkau rentang nilai yang diinginkan. Nah, rentang penuh nilai piksel yang diizinkan oleh jenis gambar itu akan ditentukan gitu ya, berdasarkan dengan gambar yang bersangkutan. Nah, di sini untuk di programnya kita nanti yang pertama akan menggunakan atau memanggil gambar citra awalnya ya, seperti ini. Kemudian nanti kita akan bandingkan dengan hasil dari pengolahan citra atau outputnya. Nah, di sini untuk fungsi dari contrast tracing-nya di sini ada dua penentuan ya. Yang pertama adalah citra awalnya gitu ya, atau citra grayscale-nya. Kemudian yang kedua adalah, atau di sini huruf E ya, itu adalah inputan dari konstanta. Jadi nanti akan seberapa renggang atau seberapa kontras gambar yang akan kita edit atau kita olah nantinya. Nah, untuk membaca dari gambar tersebut kita menggunakan fungsi atau perintah dari iMread ya untuk gambar awal atau citra awalnya, kemudian dengan beberapa perhitungan ya, kemudian ada normalisasi juga, serta nanti kita tampilkan hasil dari citra yang sudah kita olah. Nah, pertama untuk menjalankannya di sini kita lakukan pembacaan gambar awalnya ya, atau citra awalnya, kita enter, kemudian nanti di sini kita coba tentukan dulu ya untuk output gambarnya. Oke, kemudian kita lagi. Oke, berhasil. Kemudian di sini kita coba panggil ya. Ini ada fungsi Z dengan membaca file contrast tracing. Nah, untuk penamaan dari fungsi ini menyesuaikan ya atau bebas sebetulnya gitu. Nah, yang terpenting di sini adalah untuk gambar di sini kan kita memberikan variabel f ya. Nah, variabel f ini nanti kita panggil di sini, kemudian kita berikan nilai e-nya atau konstantanya. Nah, ketika kita enter, di sini untuk konstantanya ketentuannya adalah bulat ya. Jadi lebih dari sama dengan satu, jadi tidak boleh kurang dari itu atau minus. Nah, di sini saya tentukan contoh 20 meter. Nah, kalau kita bandingkan dengan citra awalnya ya, yaitu seperti ini. Nah, di sini untuk kontrasnya terlalu over ya, karena di sini kita tentukan 20 dan kita bisa lihat untuk beberapa detail dari gambar yang dari citra awalnya itu tidak terlihat di citra outputnya. Nah, kita coba tentukan misalkan nilainya kita kecilkan ya, misalkan 2. Kita enter. Nah, kita bisa lihat di sini antara figur 1 dan figur 2 ini berbeda ya. Jadi yang figur 2 ini adalah hasil dari olahan yang kedua, kita berikan nilai konstantan 2, maka di sini agak sedikit lebih mendekati dari citra awalnya kalau kita lihat di sini. Nah, ini citra awal, citra output yang kedua, citra output yang pertama tadi untuk kita beri nilai konstanta 20. Jadi semakin besar nilai konstantanya itu dia akan semakin lebih kontras dan kehilangan detailnya. Oke, itu untuk kontras stretching ya. Kemudian yang kedua di sini ada
demo terkait dengan histogram equalization ya dari para proses. Nah, untuk histogram equalization ini adalah teknik pemrosesan gambar komputer yang digunakan untuk meningkatkan kontras dalam gambar yang dapat menyelesaikan secara efektif penyebaran nilai intensitas yang paling sering, yaitu meredamkan tentang intensitas gambarnya. Nah, metode histogram equalization ini digunakan biasanya untuk meningkatkan kontras global gambar ketika data yang dapat digunakan diwakili oleh nilai kontras yang dekat. Nah, ini memungkinkan area dengan kontras lokal yang lebih rendah itu dapat jadi kontras yang lebih tinggi. Nah, kita di sini untuk fungsinya sama ya, cuma di sini hanya ada satu, yaitu kita berikan range-nya ya, karena di sini adalah range-nya kita tentukan ada 256, karena di sini untuk range ya ada di 0 sampai 255. Nah, kita nanti bisa merubah di apa namanya range-nya itu di sebelah sini ya. Nah, kemudian nanti kita lakukan pemandian seperti biasanya gitu ya. Sebelumnya kita clear dulu. Nah, kemudian nanti kita coba baca dulu ya gambar citra awalnya di sini. Kemudian nanti kita coba lakukan yang namanya histogram visualization untuk membaca dari olahan citra yang gambar pertama. Oke, di sini oke, kemudian kita bandingkan dengan citra awalnya ya. Nah, seperti ini. Jadi di sini untuk apa namanya histogram equalization ini dia meredamkan rentang intensitas gambarnya ya. Nah, itu dia secara global dia akan meningkatkan kontras lokalnya gitu ya secara keseluruhan. Nah, itu akan menjadi penyebarannya semakin merata gitu. Jadi tidak seperti kontras stretching ya, dimana dia berusaha untuk memang menghilangkan dari detail tadi, tetapi untuk yang dari histogram equalization dia tetap mempertahankan citra aslinya, cuman memang dia akan lebih diterangkan gitu ya. Jadi untuk detail-detail dari beberapa beberapa citra di sini itu masih sama dengan citra yang awal. Nah, kalau kita misalkan rubah di sini untuk nilai range-nya ya, misalkan di sini kita ubah menjadi 50 ya misalkan, dan kita panggil lagi. Ini bandingkan dengan yang tadi. Seperti ini ya. Jadi untuk yang figur satu tadi kita coba untuk edit ya menjadi 256 dan ini ada 50. Jadi dia nanti semakin tinggi nilai atau range-nya, dia nanti akan semakin lebih ini ya, lebih kontras warnanya gitu. Tetapi nanti semakin rendah ketika kita tadi beri nilai range-nya ada 5 di figur 2 di sini, nah dia nanti akan mendekati dengan citra aslinya seperti ini gitu ya. Jadi bisa kita lihat kalau di sini ada beberapa detail yang memang lebih nampak ya daripada yang kita set nya tadi adalah 256 gitu. Kemudian yang ketiga, hasil menghilangkan panggilan fungsi sebelumnya. Kemudian ada transformasi logaritma ya. Nah, ini untuk transformasi citra grayscale yang digunakan untuk memetakan setiap pixel citra input pada nilai keabuan rendah atau di daerah gelapnya dalam rentang sempit ke level keabuan dalam rentang yang luas pada citra output. Begitu juga dengan sebaliknya. Dengan kata lain, transformasi jenis ini itu digunakan
biasanya untuk meningkatkan rentang nilai intensitas daerah gelap pada sebuah citra dan mengurangi rentang nilai intensitas daerah terangnya. Nah, kalau kita lihat di sini seperti, agak mirip ya dengan yang histogram dan juga contrast tracing. Yang membedakan di sini untuk transformasi logaritma ada rumus khusus seperti ini ya. Dan untuk fungsi dan lain sebagainya sama, penentuan citra inputnya dan juga konstanta. Dan kalau kita coba di sini ya, kita iya, kita beri di sini konstantanya misalkan 50 ya. Kemudian misalkan kita coba lagi berikan nilai konstantanya 200. Kita bandingkan dengan yang tadi 50, yang kedua 200, dan ini adalah citra awal. Oke, nah kalau kita lihat di sini untuk apa namanya transformasi logaritma di sini dia memetakan setiap pixelnya gitu ya dalam rentang sempit ke level keabuan dan rentang yang luas. Nah, dia nanti semakin tinggi konstantanya dia nanti akan semakin merenggang gitu ya atau semakin lebih jelas untuk citra yang memang dianggap kurang untuk menampilkan keabuan atau daerah gelapnya tadi gitu. Jadi ditampakkan. Nah, kalau kita bandingkan antara hasil dari figur 1 yang 50 dengan figur 2 yang 200, nah semakin dia tinggi nilai konstantanya gitu ya, dia nanti akan lebih kontras dan akan lebih menjadi warna keabuan gitu ya daripada yang hasil atau kita inputkan 50 untuk konstantanya. Nah, kalau bisa kita lihat secara kasat mata ya, mungkin kalau bisa dilihat oleh teman-teman di sini ada beberapa detail ya di bagian ini terutama, yaitu warna keabuannya lebih gelap ya, atau lebih pekat gitu ya ketika di set 200 daripada yang 50. Kalau misalkan bisa dilihat secara detail nantinya. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada power law. Kita di sini dari soal ya, power law-nya ketentuannya dengan gamma yang 0,5 dengan gamma yang 2. Nah, pertama untuk yang power law gamma 0,5 ya. Nah, biasanya jenis transformasi power law itu digunakan untuk menyempurnakan gambar untuk berbagai jenis perangkat tampilan. Gamma dengan perangkat tampilan yang berbeda akan menghasilkan gamma yang berbeda pula. Nah, untuk power law gamma ini untuk fungsinya sama dengan yang sebelum-sebelumnya ya, cuman di sini kita memberikan satu variabel yaitu adalah gamma. Nah, kemudian kita inputkan ada rumus tertentu ya untuk gamanya. Kemudian di sini kita bandingkan dengan gambar originalnya dengan gambar outputnya. Nah, kita baca dulu ya gambar utamanya. Kemudian kita panggil fungsi dari power law itu dan kita di sini set untuk gambarnya itu adalah 0,5 dengan konstantanya itu adalah 20 ya teman-teman. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, di sini untuk yang original dengan yang output ya berbeda. Coba kita bandingkan dengan power law yang dengan gamanya kita set menjadi 2 ya. Misalkan kita set menjadi 2. Kita coba bandingkan. Nah, seperti ini ya. Jadi di sebelah kiri ini adalah original image-nya, yang kanan ini adalah output dari gamma 0,2, gamma 0,5 atau setengah. Untuk yang figur 4 ini adalah gamma 2. Nah, bisa kita lihat di sini ya, untuk apa transformasi gamma ini dia akan menyesuaikan dengan hasilnya atau yang kita inputkan tadi gitu ya. Semakin tinggi nilai gamanya, ya, dia akan semakin apa ya istilahnya terkena
paparan gitu ya, atau terkena hasil dari efek gamma tadi, dia akan menjadi lebih gelap gitu. Nah, kalau yang misalkan lebih rendah tadi kita set 0,5, dia semakin mendekati citra aslinya gitu ya, atau masih tampak beberapa bintik-bintik dan garisnya. Tapi kalau yang gamma 2 dia sudah hilang ya, baik bintik maupun dari garis di sini gitu. Oke, kemudian di sini ada main filter ya. Nah, kalau di sini kita lihat untuknya main filter itu merupakan hasil dari noise reduction ya. Ini ada tiga ya, ketentuan dari soalnya, ada arithmetic main filtering, harmonic main filtering, dan juga median filter. Nah, dari masing-masing arithmetic dan harmonic ini saya jadikan satu ya, untuk bisa nanti dipanggil gitu ya. Baik, nanti kita bisa memilih apakah nanti arithmetic ataukah harmonik gitu ya. Nah, untuk arithmetic sendiri di sini adalah bagian dari main filter ya, di mana contoh matriks G dengan ukuran filter M kali N akan dilakukan filter dengan tipe aritmetik, geometrik, harmonik, dan kontraharmonik. Pada setiap tipe filter terdapat perhitungan khusus sesuai dengan fungsi yang berisi ada G ya, atau citra input awalnya, filternya namanya apa, ada variabel M, N, dan juga G. Dari masing-masing ini nanti akan ada pemanggilan ya, tergantung dengan filter yang akan kita pakai nantinya. Nah, di sini untuk main filter ya, tadi untuk fungsinya seperti ini, ada juga input, nama filternya, ada variabel n, n, dan q. Nah, kemudian nanti di sini kita bisa memilih ya, menggunakan switch case, ada geometrik, arithmetic, harmonik, dan kontraharmonik. Nah, untuk melakukan pemanggilan di sini, kita bisa menggunakan fungsi imread ini ya. Imread ini, kemudian nanti kita bisa memanggil main filternya dengan arithmetic ya. Dan di sini untuk arithmetic dia hanya akan memanggil n dan juga n-nya saja, n kali n gitu ya. Jadi 3 kali 3 ya. Nah, kita coba enter. Oke, kita coba skip dulu ya. Kita coba contoh di harmonik. Oke, harmonik di sini dia nanti akan menggunakan filter atau hitungan ya. Di sini ada 3 pangkat 3 dengan n-nya ini adalah 3 ya. Kalau kita coba di sini jalankan, oke, kita bandingkan dengan figur yang pertama tadi dengan citra aslinya ya. Citra asli, kemudian ini adalah aritmetik dan ini adalah harmonik. Nah, bisa kita lihat ya, untuk aritmetik di sini memang sedikit identik sebetulnya ya dengan yang harmonik, cuman kalau kita bisa lihat secara seksama di sini untuk yang harmonik itu dia lebih pekat ya, atau eh, lebih gelap ya untuk warna-warna yang dari hasil citra awalnya gitu ya. Kalau yang aritmetik di sini sebetulnya untuk yang lingkaran di sini ya, atau gambar ini yang ada warna putih di sini akan terlihat lebih apa ya, istilahnya lebih kusam ya. Dan juga di sini kalau kita bisa lihat yang sebelah kiri ini agak lebih kontras ya, kalau yang di kanan ini agak lebih gelap. Jadi, cuman kalau yang lebih gelap ini dia akan terlihat detailnya. Kalau yang di tengah ini atau arithmetic dia akan agak sedikit hilang ya untuk beberapa bintik-bintik yang ada di ini. Kalau kita bisa lihat secara plasma, gitu ya. Nah, untuk penentuan dari main filter ini, gitu ya. Nah, dari angka-angka ini itu kita hanya bisa menentukan maksimal inputannya itu adalah 9, gitu ya. Kalau kita misalkan input di sini seperti ini, gitu ya. Oke. Kemudian kita input di sini 10 dengan 10. Nah, dia nanti akan ada error gitu ya, karena memang untuk
posisi satu ya, posisi satu ini adalah M, yaitu maksimal memang hanya bisa angka 9 ya. Cuman kalau untuk yang N-nya itu dia bisa lebih dari 9. Ya, misalkan kita set 9, kemudian sini kita set 20. Nah, dia tetap muncul gitu ya. Cuman memang di sini untuk indeks dari posisi pertamanya itu tidak boleh lebih dari 10 gitu ya. Kita coba lagi 10. Nah, dia memang tidak bisa seperti itu. Oke, ya seperti itu. Jadi rentangnya nanti bebas ya teman-teman, asalkan nanti dalam rentang yang indeks pertama itu adalah 9, baik nanti harmonik maupun aritmetik ya, maksimal indeks pertama itu adalah 9. Nah, kemudian yang kedua di sini adalah, yang ketiga di sini ada median filter ya. Jadi median filter ini adalah untuk mendapatkan ya atau efektivitas jika pola noise berisi komponen yang kuat atau impulse noise seperti short and taper noise dan butuh ketajaman tepi objek. Pada prinsipnya fungsi dari median filter ini adalah untuk memaksa titik dengan gray level yang berbeda menjadi seperti atau serupa dengan tetangganya. Adapun prosedur dari median filter itu adalah yang pertama, pixel-pixel di bawah jendela ketandaan akan sorting, kemudian yang kedua tentukan median dari pixel-pixel tersebut, dan yang ketiga ganti titik tengah atau pusat daerah di bawah jendela ketandaan dengan mediannya. Oke, nah untuk apa di sini ada prakteknya ya untuk median filter. Nah, di sini sebenarnya sama ya untuk fungsinya, cuman di sini kita menggunakan ukuran filter ya, apa bebas untuk ukuran filternya berapa, dan kita nanti juga bisa coba langsung ya, sama seperti yang sebelumnya ya, hasil pemanggilannya, kemudian kita tentukan untuk median filternya ini adalah 3. Oke, kalau misalkan kita tentukan median filternya ini misalkan 50. Oke, ini terlalu besar ya, untuk ini misalkan 20. Oke, tidak cukup besar, kali 10. Tapi memang di sini maksimal 9 ya. Kalau kita coba lihat, oke, kita bandingkan dengan yang tadi ya, yang awal kita inputkan di sini adalah 3 ya, kalau yang di kanan ini adalah 9, kita bandingkan dengan citra awalnya. Nah, seperti ini ya, jadi kita bisa lihat untuk yang di tengah ini adalah ketentuan set median filternya dengan ukuran filter 3, dan yang di kanan ini ukuran filternya adalah 9. Nah, semakin dia tinggi ya, semakin dia akan sifatnya blurring ya, atau proses dari reduction noise menggunakan median filter ini terlalu kuat gitu ya. Jadi gambarnya kehilangan detail. Berbeda dengan yang kita set 3 itu dia akan ada detail gitu ya. Cuman memang noise-nya ada sedikit tapi memang masih bisa ditolerir ya. Kalau yang di kanan ini noise-nya hilang tapi untuk objek yang ada di tengah di sini itu dia tidak akan bisa detail menampilkan gambarnya gitu. Oke, kemudian next kita ke bagian soal nomor 3 ya. Nah, soal nomor 3 ini ketentuannya adalah kita harus memilih hasil dari nomor 1 dan 2, dari salah satu nomor hasil dari salah satu nomor 1 dan nomor 2. Nah, itu nanti dilakukan sharpening dengan composite Laplacian filter dan Sobel detection sampai oxide resolvingnya. Nah, di sini untuk yang hasil dari nomor 1 atau praproses, saya mengambil contoh atau output dari power law dengan gamma 0,5, dan dengan nomor 2 noise reduction saya ambilkan dari arithmetic dengan filtering. Oke, saya tunjukkan dulu ya ke Enstar. Nanti ada 2 citra ya, jadi tadi hasil dari output main filter arithmetic dan juga output dari citra power law dengan gamma 0,5 itu saya save menjadi gambar gitu ya, dengan menggunakan fungsi iron save. Nah, seperti ini nanti kita
gambarkan dua citra dari hasil output nomor 1 dan 2 itu dengan composite, Sobel edge detection, dan juga output resulting. Nah, yang pertama di sini ada composite Laplacian filter ya. Nah, di sini fungsinya adalah untuk mendapatkan turunan kedua dari sebuah citra I dengan filter set 0 dengan 4 adjensi dan juga filter set 1 untuk 8 adjensi. Nah, di sini kita menggunakan masking atau matrix ya di sini. Kemudian nanti kita arahkan ke fungsi yang kedua yaitu linear filter. Nah, dari fungsi linear filter ini nanti gunanya adalah untuk menyimpan hasil konvolusi ya yang disimpan dalam matriks C. Nah, matriks C ini nanti kalau kita bisa lihat ya di sini untuk matriks C itu disimpan dari fungsinya gitu ya. Nah, kemudian nanti di sini ada beberapa fungsi lain ya. Ada penyiapan citra temporari gitu ya atau output. Kemudian nanti juga akan ada proses setiap pixel sebagai pusat jendela ya, mulai dari kiri atas, dan juga ada pergeseran dari tepi kanan bawah ya, dikurangi jarak dari tepi. Nah, dari masing-masing ini nanti juga dilakukan normalisasi. Nah, untuk proses pemanggilannya itu tidak di coding atau di bagian linear filter ya, tapi di bagian sharpening composite Laplacian filternya. Nah, di sini gitu ya, kita memanggil fungsi dari composite Laplacian filter atau yang fungsi sebelumnya ya, atau koordinat sebelumnya. Nah, di sini saya siapkan ada dua contoh gambar ya, nanti akan kita bisa gunakan. Nah, untuk runningnya ya, kita nanti tinggal melakukan run ya, tidak atau berbeda dengan yang sebelumnya, kita menggunakan fungsi dan di command window, tapi ini sudah disediakan untuk proses outputnya gitu ya. Jadi nanti kita tinggal run saja. Nah, yang pertama di sini ada hasil dari output citra power law 0,5 ya. Oke, kita jalankan dulu. Oke, kemudian ini saya beri komen dulu dan ini saya jalankan dengan output main filter arithmetiknya. Oke, kita coba bandingkan. Oke, kita bandingkan dulu dengan yang pertama tadi, ini power law ya. Oke, kita bandingkan di sini untuk hasil dari output citra power law 0,5 ya di sebelah kiri ini. Nah, ketika nanti kita lakukan composite Laplacian filter ya untuk arah diagonal, kemudian vertikal dan juga horizontal, nanti hasilnya seperti yang ada di kanan ini ya. Yang kiri adalah citra dari output ini ya, ini. Nah, kalau kita bandingkan di sini, memang dia akan terlihat lebih agresif ya untuk proses noise reduction-nya di sini. Jadi semakin dia ke kanan gitu ya, atau semakin ke proses ke 8 adjacensi tadi, itu akan menjadi semakin lebih gelap gitu ya, atau semakin lebih ke arah nilainya gitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan proses atau gambar yang kedua yaitu main filter arithmetic ya, karena hasilnya memang di sini untuk yang sebelumnya arithmetic itu agak lebih kontras ya, lebih gelap gitu ya. Jadi untuk beberapa hasil itu memang akan terlihat lebih fokus ke bagian gambar yang ada di sini daripada di pinggir-pinggirnya di warna hitam ini. Itu berbeda dengan yang ada di figur 1 ya, karena di sini lebih detail untuk beberapa titik-titiknya, ketika diproses itu akan menjadi lebih terlihat sedikit rata. Oke, kemudian kita lanjut ke Sobel edge detection. Nah, di sini fungsinya itu adalah digunakan untuk melakukan deteksi tepi dengan menentukan ya tepi dengan metode Sobel tadi dari citra I, di mana terdapat 3 langkah utama, yaitu memperoleh turunan pertama dengan operator Sobel, menentukan besaran gradien, melakukan thresholding dengan nilai ambang pH. Nah, nanti fungsi dari Sobel edge detection itu ada dua ya, sini ada output atau input citranya, dan pH ini adalah nilai ambang atau thresholdingnya ya. Kemudian nanti kita buat masing-masing dari nilai arah X dan Y itu sebuah metrik,
Kemudian nanti kita bikinkan perulangan ya dengan fungsi sebagai berikut. Nah, untuk proses runnya nanti kita bisa memanggil atau membuat fungsi tersendiri ya. Saya namakan di sini panggil software. Nah, di sini itu ada dua gambar ya, seperti tadi. Kita coba run dulu satu gambar. Kalau kita bandingkan dengan output terlalu dengan gamma 0,5 di hasil dari tadi ya, nah kita bandingkan di sini ya lebih agresif lagi ya untuk apa namanya proses noise reduction-nya gitu ya. Jadi nanti di sini memang terlihat untuk gambar-gambar yang memang dia sifatnya itu adalah gelap atau background hitam, dia akan di-convert menjadi putih, dan yang noise yang warna putih itu diubah menjadi warna hitam. Nah, kalau kita lihat di sini yang paling ketara itu adalah dari garisnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini yang paling tertara adalah garis dan juga beberapa titik yang kalau memang sudah ada dia akan ditingkatkan menjadi nilai hitam, dan untuk beberapa yang nilainya putih atau warna putih itu akan dihitamkan atau jadi seperti ini. Ini untuk yang gambar yang output Ultra Power Law dengan gamma 0,5. Nah, kalau kita running dengan ini ya, kan kita bandingkan dengan output main filter arithmetic-nya. Nah, kita bisa lihat ya, berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu memang dia masih terlihat untuk beberapa garis dan juga bintik-bintiknya, dan di-convert gitu ya, dari yang hitam menjadi putih, dari putih menjadi hitam. Nah, kalau di sini karena memang citranya seperti ini, yang difokuskan di sini adalah gambar dari tengahnya di sini ya, yang memang sudah ada garis, sudah ada pola bentuknya, itu akan difokuskan di sini. Nah, untuk beberapa gambar yang di luar itu akan dihilangkan atau di reduction ya, seperti itu. Nah, jika kita lihat berbeda dengan yang hasilnya yang tadi gitu ya. Oke, seperti ini. Oke, kemudian yang terakhir di sini ada output thresholding ya. Output threshold ini fungsi yang digunakan untuk mendapatkan citra G hasil thresholding dari citra input I variabel dari fungsi. Nah, fungsi ini nanti ada I, G, dan juga T. I itu image inputnya, G itu adalah outputnya, dan T itu adalah nilai thresholdnya. Nah, nanti kita akan menghitung ya jumlah kemunculannya dari setiap nilai grade-nya, probabilitasnya, kemudian ada total dengan levelnya, dan nanti kita juga buat di sini yang namanya variabel atau fungsi ya, khusus dengan panggil output ya. Nah, kalau kita coba di sini jalankan dulu, kita akan oke, dia akan untuk outputnya tetap ya. Jadi kita panggilnya satu persatu. Sekarang ini dulu ya, gambar dengan power kita gamma 0,5-nya. Kalau kita bandingkan ya. Nah, di sini untuk option thresholding-nya ya, kalau kita bisa lihat memang dari gambarnya di sini terlihat lebih fokus untuk beberapa data ya yang memang bisa terlihat, bisa digambarkan di tengah ini. Untuk yang memang gambarnya mungkin kurang jelas atau banyak reduction seperti ini, itu dia akan dijadikan putih ya, seperti ini. Dan kalau kita running dari gambar yang kedua menggunakan filter arithmetic ini ya. Nah, agak sama sebetulnya dengan yang tadi, cuman memang di sini ada beberapa titik dan beberapa noise ya, itu yang masih diikutkan ya, hasil dari output main filtering arithmeticnya. Seperti itu hasil dari yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.